Mantan bos Mossad bilang Israel harusnya tidak menangis atas penyelidikan ICC atas kejahatan perang. Namun kenyataannya Israel ketakutan. Mantan Kepala Mossad, agen rahasia Israel Efraim Hale, menyesalkan pemerintah Israel yang dianggap bereaksi berlebihan atas keputusan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang resmi membuka penyelidikan kejahatan perang di wilayah Palestina. Dia mengatakan pemerintahnya seharusnya tak perlu menangis dengan mengumbar dalih antisemit. Mantan mata-mata top itu mengatakan keputusan ICC tentang penyelidikan Israel tidak memiliki dasar hukum yang nyata. Ada kemungkinan jaksa ICC yang akan datang akan meninjau kembali keputusan tersebut dan bahkan mungkin membatalkannya. Katanya seperti dikutip Al Monitor pada Selasa 9 Maret 2021. Namun, Halevi mengatakan Israel telah bereaksi berlebihan. Kami akan lebih baik dilayani jika kami tidak memainkan cerita ini dan tidak menangis dan juga tidak segera memperkenalkan unsur ini sebagai tindakan antisemit. Ini bukan antisemitisme, perjuangannya antara dua gerakan nasional yang memperebutkan sebidang tanah, papar mantan bos Mossad tersebut. Palestina pada pekan lalu, jaksa ICC Fatou Bensouda mengumumkan kantornya resmi membuka penyelidikan formal atas kejahatan perang di wilayah Palestina. Bensouda mengatakan penyelidikan dilakukan dengan memeriksa kedua belah pihak dalam konflik di wilayah itu. Artinya pihak Israel dan Palestina terutama kelompok yang ada di sana jadi sasaran penyelidikan. Keputusan itu diambil setelah ICC memutuskan pada 5 Februari bahwa mereka memiliki yurisdiksi dalam kasus tersebut, sebuah langkah yang mendorong penolakan cepat dari Amerika Serikat dan Israel. Sebaliknya, otoritas Palestina menyambut baik keputusan itu. Keputusan untuk membuka penyelidikan menyusul pemeriksaan pendahuluan yang melelahkan yang dilakukan oleh kantor saya yang berlangsung hampir 5 tahun, kata Bensouda dalam sebuah pernyataan yang dilansir dari Reuters. Pada akhirnya, perhatian utama kami haruslah kepada para korban kejahatan, baik Palestina maupun Israel yang timbul dari siklus panjang kekerasan dan ketidakamanan yang telah menyebabkan penderitaan dan juga keputusasaan yang mendalam di semua pihak, kata Bensouda. Kantor saya akan mengambil pendekatan berprinsip non-partisipan ataupun non-partisan yang telah diadopsi dalam sebuah situasi di mana yurisdiksinya direbut. Bensouda yang akan digantikan oleh jaksa penuntut Inggris Karim Khan pada 16 Juni mendatang mengatakan pada Desember 2019 lalu bahwa kejahatan ataupun kejahatan perang telah atau sedang dilakukan di tepi barat, termasuk Yerusalem Timur dan juga jalur Gaza. Dia menyebut pasukan pertahanan Israel dan kelompok bersenjata Palestina bisa sebagai terduga pelaku. Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah Israel atau otoritas Palestina memiliki investigasi sendiri dan menilai itu. Pihak Israel merespon langkah ICC ini dengan meluapkan kemarahannya. Menteri Luar Negeri Gabi Ashkenazi mengecam penyidikan ini itu sebagai tindakan kebangkrutan moral dan hukum di pihak ICC, ungkapnya. Keputusan untuk membuka penyelidikan terhadap Israel merupakan pengecualian atas mandat pengadilan dan juga pemborosan sumber daya komunitas internasional oleh lembaga bias yang telah kehilangan semua legitimasi, ujar Ashkenazi. Perdana Menteri Netanyahu menyebut penyelidikan itu sebagai tindakan antisemit. Dia berjanji bahwa Tel Aviv akan bertempur dengan sekuat tenaga untuk melindungi apa yang dia sebut sebagai kebenaran dan tentara negaranya. Negara Israel sedang diserang dalam ini, kata Netanyahu. Pengadilan internasional yang berbasis di Den Haag mencapai keputusan yang merupakan inti dari antisemitisme. Sedangkan otoritas Palestina menyambut baik penyelidikan jaksa ICC. Ini adalah langkah yang telah lama ditunggu-tunggu yang melayani pengejaran tak kenal lelah Palestina atas keadilan dan juga akuntabilitas yang merupakan pilar tak tergantikan dari perdamaian yang dicari dan pantas didapatkan rakyat Palestina, kata Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina dalam sebuah pernyataannya. Sementara itu,
Mantan wakil bos Mossad intelijen Israel kecam Netanyahu karena gagal atasi ancaman nuklir Iran. Mantan wakil kepala Mossad mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena gagal mengatasi ancaman nuklir Iran dan juga pandemi. Dalam kutipan wawancara dengan surat kabar Yediot Ahronoth yang diterbitkan pada hari Kamis, orang nomor 2 Mossad yang baru saja pensiun, yang hanya disebut sebagai Aleph, menegaskan intinya adalah manajemen yang buruk. Saya melihat manajemen yang buruk. Bandingkan COVID-19 dengan penanganan program nuklir Iran. Jumlah uranium yang telah dikumpulkan Iran, penyebaran regionalnya buruk. Tetapi operasi yang kami lakukan selama ini luar biasa, katanya, merujuk pada pencurian arsip nuklir Iran. Tepatnya pada tahun 2018 lalu. Sama dengan COVID-19, sebentar lagi jumlah korban akan mencapai 6.000 jiwa. Tapi coba lihat kampanye vaksinasi itu, hebat bukan? Ujarnya. Aleph juga menegaskan bahwa Israel memiliki program terbuka dan terselubung untuk menekan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015. Dia juga menambahkan bahwa Mossad melakukan serangkaian tindakan untuk mewujudkannya. Sementara itu juga menerapkan arahan dari eselon politik. Bagaimana Anda membongkar kesepakatan nuklir? Jelas, jika Anda berhasil membuat Amerika keluar dari perjanjian, itu akan runtuh sampai akhirnya selesai. Kami mempersiapkannya, kami mulai bergerak dan arsip adalah salah satu, papar Aleph. Namun Aleph mengkritik hasil tersebut dengan menyatakan bahwa situasi saat ini tidak membaik. Kami memiliki situasi di mana ada pengayaan uranium di Fordo, ada pekerjaan di Kazan, ada pekerjaan di Natanz. Mereka telah mengumpulkan 2,5 ton uranium yang diperkaya. Dan sekarang juga sentrifugal canggih. Kami memiliki pemerintahan demokrat di Amerika Serikat. Dan juga situasi kami hari ini lebih buruk daripada saat kesepakatan nuklir. Mereka tidak menghentikan ekspansi regional mereka sedikit pun. Mereka memproduksi rudal, imbuh dia. Wawancara lengkap media Israel dengan mantan bos Mossad ini dijadwalkan dipublikasikan pada hari Jumat atau sudah dipublikasikan pada 5 Maret 2021. Di sisi lain, Amerika Serikat saja takut, peringatkan Iran, AS kirim 2 pesawat pengebom B-52 ke Timur Tengah. Mengapa demikian? 2 pesawat pengebom milik Amerika Serikat, B-52 Stratofortress, dilaporkan terbang di kawasan Timur Tengah pada Minggu 7 Maret 2021. Melansir New York Post, misi tersebut bertujuan untuk memperingatkan Iran di tengah ketegangan antara Washington dan juga Teheran. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan 2 B-52 tersebut terbang di atas Timur Tengah ditemani beberapa pesawat militer dan beberapa negara termasuk Israel dan Arab Saudi juga Qatar.